Hai semuanya, gue Gilbert, gue bikin video karena gue hobi. Jadi, untuk video kali ini gue mau nge-start series pembelajaran tentang teori perilaku produsen. Jadi kalau pada video kemarin-kemarin kita udah bahas tentang yang konsumen, sekarang kita balik dari sisi supply-nya. Kita mau tahu nih secara pasti kenapa sih si produsen itu menentukan berapa jumlah barang yang ingin diproduksi atau berapa jumlah barang yang akan ditawarkan oleh mereka gitu. Nah, kalau seandainya kita fokus ke produsen gitu, teori perilaku produsen, berarti kita mau tahu dari segi proses produksi kan sebenarnya. Nah, kita lihat dulu deh proses produksi itu kayak gimana sih? Intinya kan sederhananya proses produksi itu kita mau ngubah nih dari barang-barang yang sifatnya barang input itu dijadiin jadi barang output gitu kan. Dimana outputnya itu ya bisa barang ataupun jasa gitu kan. Jadi ada dua jenis output. Output, ada barang dan juga ada jasa. Kadang tuh ada juga kondisi di mana antara input dan output itu ada satu lagi. Namanya biasanya barang intermediate atau bahasa Indonesia barang antara. Jadi kadang input itu tuh ketika diproduksi itu nggak langsung jadi output, kadang jadi barang antara dulu. Nah, barang antara itu nanti dikumpulin, baru diproduksi lagi, baru jadinya barang output. Sederhananya kayak gini, kalau seandainya gua sebagai peternak domba gitu kan. Nah, seringkali kan gue panennya tentunya kayak ini kan bulu domba gitu. Nah, tapi proses produksi dari bulu domba sampai jadi baju itu kan panjang ya sebenarnya. Nah, makanya biasanya itu nggak bisa langsung input ke output, tapi biasanya ada barang intermediate. Jadi, kadang bulu domba ini harus diproses dulu jadi benang gitu. Nah, benang itu nanti diproses lagi jadi kain, baru kain itu diproses jadi baju. Nah, benang sama kain tadi itulah yang kita sebut sebagai barang intermediate. Nah, tapi sederhananya untuk video kali ini dan untuk series kedepannya, kita akan simplifikasi dulu, jadinya langsung input itu menjadi bahan baku untuk bisa menghasilkan output gitu. Nah, sebenarnya kita udah cukup tahu gitu kalau ternyata input itu tuh ada banyak nih sebenarnya jenisnya kan. Ada 4 gitu. Di mana yang pertama ada yang namanya sumber daya alam gitu kan. Sumber daya alam atau kadangkala juga bahan baku gitu. Bahan baku. Ini biasanya research gitu. Nah, tapi ada juga nih yaitu tenaga kerja, ya kan. Jadi ini adalah jenis input uh, yang berupa orangnya gitu, orang yang memprosesnya tadi gitu. Dan yang ketiga yaitu modal. Modal ini bisa dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk mesin dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kewirausahaan. Nah, ini seringkali juga disebutnya sebagai input yang abstrak karena nggak kelihatan gitu. Nah, tapi untuk teori ekonomi ini kita hanya akan fokus ke tenaga kerja dan juga modal ini aja gitu. Jadi kita mengasumsikan bahwa sumber daya alam, bahan baku dan juga kewirausahaan itu sifatnya konstan. Jadi atau hampir nggak ada, terlalu kecil proporsinya, jadi nggak terlalu mempengaruhi signifikan gitu. Nah, ini untuk penyederhanaan aja sebenarnya. Jadi sederhananya kalau kita punya outputnya kita lambangin sebagai key atau quantity gitu ya. Nah, kita mau bilang bahwa quantity itu adalah fungsi dari jumlah labor dan jumlah kapital yang kita gunakan gitu. Jadi jumlah barang yang kita produksi atau si key ini itu akan tergantung dari berapa L dan berapa K yang kita punya gitu. Oke. Nah, yang ngebedain antara teori produksi jangka pendek sama jangka panjang adalah kalau seandainya di jangka pendek kita akan mengasumsikan bahwa jumlah modal ini tidak bisa untuk kita ubah atau sifatnya konstan gitu. Karena ya cukup make sense kan sebenarnya karena di jangka pendek ya kita nggak bisa dong dengan serta merta bisa dapat modal dengan cepat gitu kan atau kayak dengan serta merta bisa gampang menambah atau mengurangi jumlah mesin di pabrik gitu. Nah, itu nggak bisa. Sedangkan kalau tenaga kerja itu bisa aja gitu. Kayak hari ini kita mau nambah tenaga kerja kita tinggal hire aja tenaga kerja baru. Atau hari ini kita mengurangi tenaga kerja ya udah kita mungkin bisa aja kayak nge-layoff beberapa tenaga kerja gitu. Jadi sederhananya di jangka pendek kita mau bilang bahwa satu-satunya faktor input yang mempengaruhi berapa jumlah kuantiti yang bisa kita produksi itu adalah dari labor aja gitu. Nah, sedangkan nanti di video nextnya kita akan bahas bahwa ternyata di jangka panjang justru asumsinya kita lepas di mana ternyata baik labor ataupun kapital itu dua-duanya mempengaruhi kuantiti gitu. Oke. Nah, sekarang kita fokus dulu ke jangka pendek. Kita berarti mau ngelihat hubungan antara L dan juga Q. Jadi bagaimana sih hubungan si tenaga kerja dengan si quantity ini ya, gitu. Nah, jadi
ada yang kita sebut, jadi di kali ini kita akan kenal istilah yang namanya total produksi, marginal produksi, dan juga average produksi. Sederhananya nih, kalau seandainya kita bikin dia dalam suatu kurva, anggaplah sum horizontalnya labor, sum vertikalnya quantity, gitu, atau bisa dalam produk juga bebas ya. Sederhananya, semakin banyak jumlah labor yang kita gunakan, biasanya jumlah quantity yang kita produksi semakin banyak kan. Makanya kurvanya bentuk kayak gini. Ini disebut kurva TP atau total produksi. Jadi berapa sih total produk yang bisa kita produksi? Oke. Nah, biasanya orang sebutnya sih sini sebagai kurva S terbalik. Jadi kayak seolah kita gambar huruf S tapi S-nya kebalik. Gitu. Nah, tapi kalau yang kita perhatiin, ini agak sedikit mirip sesuatu kan sebenarnya, mirip kayak teori perilaku konsumen. Dimana sebenarnya di awal-awal kalau kita lihat menambah jumlah labor itu kicknya semakin lama kenaikannya cukup gede. Tapi semakin lama seiring menambah labor, ujung-ujungnya kicknya nambahnya nggak gede-gede banget gitu. Nah, jadi kayak contoh nih, anggaplah di sini kondisinya labor-nya 2 gitu. Terus kita tambah 1 labor nih gitu, let's say kita nambah 3. Nah, bisa kelihatan kan sebenarnya gap-nya tuh di sini key-nya gede banget ya. Ya nggak? Nah, sedangkan anggaplah di posisi sini gitu. Ini anggap aja posisi di mana ini udah 5. Terus kita menambah persis sama juga, kita cuma nambah 1 doang nih. Gitu jadi 6. Nah, kelihatan ya sebenarnya key-nya nambah tapi nggak segede yang tadi ya. Gap penambahannya tuh kecil gitu. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, karena ini yang baru dijawab di kurva yang keduanya. Gitu, bahwa sebenarnya ketika itu terjadi, sebenarnya ada yang namanya marginal product. Jadi ini namanya marginal product. Jadi sebenarnya di awal-awal ketika kita menambah jumlah labor, sebenarnya tambahan kuantiti yang bisa kita dapatkan juga bertambah. Tapi sebenarnya itu nggak akan berlangsung lama karena pelan-pelan nantinya tambahannya akan semakin lama semakin kecil gitu. Nah, makanya jadilah ini marginal product gitu. Nah, kelihatan ya di awal-awal dia mengalami kenaikan nih, dianya naik, yang ini naik nih, tapi sampai di titik tertentu akhirnya marginal ketika kita nambah labor justru marginal produknya justru turun. Oh, mungkin definisi dulu ya. Marginal product itu apa sih? Marginal product itu adalah berapa sih tambahan quantity yang bisa kita dapatkan dari menambah 1 labor gitu. Nah, jadi pelan-pelan justru pengembaliannya justru mengalami menurun. Nah, maka sebenarnya fase dari titik ini sampai titik ini, inilah atau yang ke belakangnya gitu ya, ini yang seringkali kadang kita sebutnya sebagai LDR. Ini singkatan sih sebenarnya dari Law of Diminishing Return, gitu, atau kondisi di mana akhirnya penambahan jumlah labor justru return-nya atau tambahan manfaat yang kita dapatkan mengalami penurunan, gitu. Nah, kelihatan juga ya di sini nanti ketika sebenarnya marginal produknya itu sama dengan 0, maka sebenarnya total produksinya akan maksimum gitu. TP-nya akan maksimum. Sehingga ketika seandainya marginal produknya udah minus, nanti total produksinya justru akan berkurang gitu. Nah, ada lagi nih saudara tambahan pengukuran gitu dari kurvanya. Ada juga namanya AP atau average product. Kondisinya sama, dia naik juga, tapi ketika dia udah kena dengan marginal product, justru dia akan mengalami penurunan. Gitu. Jadi kita sebut sebagai AP atau average product. Gitu deh. Nah, dalam kondisi ini mungkin kita bisa ngerekap banyak hal ya, beberapa informasi-informasi tambahan gitu. Berarti fakta pertama yang bisa kita tahu mungkin secara definisi dulu ya atau secara rumus-rumus gitu. Definisi atau rumus kita udah tahu tadi ya, marginal product itu secara rumus adalah ya berapa sih tambahan total produksi setiap nambah 1 labor. Jadi delta TP per delta L gitu rumusnya. Atau seringkali juga berarti ya total produksi itu kalau seandainya kita turunin secara matematika gitu penurunan, maka sebenarnya bisa dapat marginal product. Nah, di sisi lain kita juga berarti tahu satu hal bahwa
average product tadi kan itu adalah rata-rata ya, sebenarnya rata-rata jumlah produksi yang bisa dihasilkan oleh labor. Jadi kita mau tahu satu labor itu ngasilin berapa sih gitu. Nah, makanya rumusnya ya total product per labor gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah kita bisa ngelihat mirip-mirip juga kayak yang di konsumen, di mana ketika marginal produknya sama dengan 0, maka ada kecenderungan sebenarnya total produksinya justru akan mencapai kondisi maksimum. Gitu. Oke. Nah, terus ada juga berbagai informasi-informasi lain. Seperti contohnya, kita juga tahu nih bahwa ternyata ketika marginal produknya itu sama dengan average product, maka ada kecenderungan, bukan ada kecenderungan sih, udah pasti average produknya itu maksimum. Gitu. Oke. Terus apalagi nih yang bisa kita gali? Ada lagi nih yang bisa kita gali. Kita bisa lihat nih, sebenarnya ketika marginal produknya udah minus atau dia lebih kecil dari 0 nih, yang area sini nih bawah, sebenarnya maka total produksi akan turun kan sebenarnya. Jadi kita dapat tambah informasi lain gitu. Oke. Nah, terus ada lagi nggak? Wah, banyak nih sebenarnya. Contohnya ada lagi ketika average product sudah lebih gede daripada marginal product. Ini kelihatan ya, average product udah di atas dari marginal product, maka biasanya average productnya tuh decreasing atau turun. Oke, gitu pun sebaliknya, ketika justru average produknya yang lebih kecil dari marginal product, justru average produknya increasing gitu. Nah, jadi fase-fase yang ini nih, yang di sini nih kelihatan ya, marginal produknya lebih gede daripada si average product, sehingga tapi dalam kondisi ini average produknya tetap increasing gitu. Nah, ada lagi nih sebenarnya beberapa informasi yang lain, seperti contoh LDR-nya gitu. Jadi LDR itu akan terjadi ketika marginal produknya udah maksimum gitu. Jadi setelah dari marginal produknya maksimum, maka LDR akan terjadi gitu. Oke. Nah, biasanya sebenarnya untuk menganalisis ini biasanya fungsi produksi itu tuh dibagi menjadi 3 fase gitu. Gue gambarnya gimana ya? Sini aja deh, nggak apa-apa. Jadi yang bagian sini ini adalah fase 1. Ini kita sebut sebagai fase 2, sedangkan ini kita sebut sebagai fase 3. Nah, apa sih sebenarnya fase 1, fase 2, fase 3 gitu? Kita start dulu dari fase 1. Jadi fase 1 biasanya disebutnya sebagai fase awal produksi, di mana semua biaya serba naik gitu, atau bukan semua biaya sih, lebih ke arah semua produktivitas akan naik karena kita startnya dari nol kan sebenarnya, sehingga setiap tambahan-tambahan labor yang ada itu akhirnya meningkatkan kuantiti kita secara drastis. Kelihatan nih dari marginal produk yang naik, average produknya juga lagi naik-naiknya gitu. Jadi ini start dari kondisi labor sama dengan 0 sampai pada kondisi ketika marginal produknya sudah maksimum. Oke. Nah, fase 2 itu tuh biasa kita sebut sebagai fase pendewasaan atau fase di mana akhirnya produktivitas itu meningkat tidak seperti dulu lagi gitu, tidak seperti sekuat itu. Sehingga justru pada fase ini tuh ya cenderung masih bagus, masih healthy, tapi kayak nggak sebagus yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini sebenarnya di startnya dari ketika marginal produknya maksimum sampai marginal produknya sama dengan 0 gitu. Nah, lanjut ada lagi nih fase 3. Nah, fase 3 ini kadang orang-orang tuh juga bilang sebagai fase irasional atau fase yang sebenarnya agak most likely nggak mungkin dilakukan oleh produsen karena justru rugi gitu. Ini adalah kondisi ketika marginal produknya lebih kecil dari 0. Justru menambah labor, justru menurunkan total produksi. Ya ngapain kan ngelakuin itu gitu. Nah, ini serangkaian sebenarnya materi-materi tentang produksi jangka pendek gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau seandainya kita sudah mencapai kondisi yang tadi ya, kita udah masuk fase 3, bisa nggak sih sebenarnya kita mendelay gitu? Kita nggak mau total produksinya turun ketika kita nambah labor. Jawabannya bisa-bisa aja, tapi caranya gimana? Caranya yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas.
Tapi peningkatan produktivitasnya itu bukan dari cara menambah labor ya. Caranya gimana? Satu, bisa aja dengan cara meningkatkan yang namanya teknologi. Jadi penggunaan teknologi yang lebih bagus biasanya akan meningkatkan produktivitas rata-rata dari satu labor gitu. Selain itu ada juga adalah peningkatan dari human capital. Nah, human capital apa? Human capital itu kayak kapabilitas atau kualifikasi dari setiap labornya. Semakin bagus itu, maka sebenarnya dengan tingkat labor yang sama, berarti total output yang bisa diproduksi lebih banyak. Jadi sederhananya adalah ketika kita meningkatkan produktivitas, biasanya akan ada kecenderungan kita itu memiliki total produksi yang shifting ke atas. Jadi kayak contoh anggaplah ini TP awal kita ya sebenarnya. Nah, tapi kalau kita ningkatin produktivitas, maka sebenarnya TP-nya bisa aja naiknya lebih kayak gini. Gitu, TP2. Jadi dia akan naik ke atas. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kalau sebelumnya titik labornya di sini kan sebenarnya TP maksimum gitu. Nah, tapi karena TP-nya naik nih lebih ke kanan atas, maka di sini nih justru. Jadi berarti apa? Kita masih bisa nih nambah labor tapi tidak dengan menurunkan quantity. Ya konsekuensinya harus meningkatkan produktivitas tapi ya gitu. Nah, ini aja sih sebenarnya teori-teori produksi jangka pendek. Mungkin untuk nanti latihan-latihan soal yang hitung-hitungannya bakal gue banyak bahas di next video aja. Oke, sip. Thank you for watching. If you have any question, just let me know aja. Oke, thank you so much.